Oke, selamat datang. Di sini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja seringkali jauh lebih penting daripada tebalnya buku analisis, yaitu cara kita berpikir. Yuk kita coba bangun bareng-bareng kerangka pikir seorang investor yang rasional di pasar saham. Siap ya? Mari kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Anda udah ikut kelas, udah baca buku, join grup diskusi sana-sini, tapi kok ya portofolio rasanya susah banget ijonya. Malah merah terus. Kalau Anda ngerasa gitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah super umum. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Seringkali problemnya itu bukan karena kita kurang info, malah sebaliknya. Sekarang kita tuh kayak tenggelam di lautan informasi kan? Masalah utamanya adalah gimana cara kita memproses semua info itu. Framework berpikir kita itu yang perlu diasah. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling basic. Kenapa sih semua usaha belajar itu seringnya nggak kelihatan hasilnya di pasar yang beneran? Ternyata ada beberapa jebakan fundamental di sini. Nah, ini menarik banget nih. Ada 3 jurang atau gap yang sering bikin kita kejebak. Pertama, teori lawan praktek. Di kelas kan contohnya rapi, grafiknya jelas. Begitu masuk pasar beneran, wah berantakan, penuh noise, berita simpang siur. Kedua, tahu lawan disiplin. Kita semua tahu, secara teori kita harus cut loss. Tapi pas harganya beneran anjlok, emosi yang main. Kita malah bilang, tahan aja deh, pasti balik lagi. Bener kan? Dan yang ketiga, kita seringkali cuma ngumpulin konsep, tapi gagal ngebangun sistem pengambilan keputusan yang jelas dan bisa diulang. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu pertanyaan super penting yang sering banget kita lupain. Sebenarnya, identitas kita di pasar tuh apa sih? Investor, trader, atau jangan-jangan spekulan? Soalnya, kebingungan di sini tuh jadi sumber dari banyak banget kerugian. Coba deh perhatiin tabel ini, perbedaannya jelas banget kan? Investor itu fokusnya ke bisnis di baliknya, untuk jangka panjang. Trader, dia fokus ke pergerakan harga, psikologi pasar, jangka pendek, dan punya aturan masuk keluar yang ketat. Nah, kalau spekulan, fokusnya ya ke rumor, ke hype, ke sensasi. Sebenarnya nggak ada yang salah dari ketiganya, as long as kita konsisten sama pilihan kita. Nah, ini dia masalah terbesarnya. Banyak dari kita tuh identitasnya campur aduk. Waktu beli saham, alasannya kayak investor. Wah, fundamentalnya bagus nih buat jangka panjang. Tapi, begitu harganya turun 10% aja, kita langsung panik kayak spekulan, langsung jual rugi. Identitas yang gaduh-gaduh kayak gini, ini resep pasti buat bencana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita akan bedah 5 jebakan mental atau kesalahan logika yang paling sering bikin investor boncos, apalagi di konteks market kita. Jebakan nomor 1. Kalau lagi rame, berarti bagus. Pernah kan lihat saham lagi diomongin di mana-mana? Di grup WA, di Instagram, di TikTok. Terus kita langsung mikir, wah ini pasti saham bagus nih. Tapi beneran gitu? Nah, disinilah bedanya. Fokus yang salah itu cuma lihat hype dan sentimen sesaat. Sementara investor yang rasional, dia bakal nanya, tunggu dulu, ini ramenya karena apa? Karena fundamental bisnisnya emang solid? Atau cuma karena sentimen jangka pendek yang lagi digoreng? Hasilnya bakal beda jauh loh. Nah, ini nih jebakan paling klasik. Banyak banget yang mikir, wah harganya cuma gocapan, murah nih dibandingin sama saham lain yang harganya ribuan. Kedengarannya sih logis ya, tapi sebenarnya ini super menyesatkan. Jadi gini poin pentingnya, murah atau mahal itu nggak dilihat dari harga nominal per lembarnya, tapi dari valuasinya. Saham seharga 500 perak bisa jadi jauh lebih mahal secara valuasi, misalnya kita lihat dari price to earnings rasionya, perbandingan harga saham sama laba perusahaannya, dibandingin saham seharga 5.000. Jadi fokusnya ke valuasi ya, bukan ke stiker harganya. Aha, kalimat sakti andalan kita semua. Ini kan belum rugi, kan belum dijual. Kalimat penenang jiwa yang sering banget kita ucapin pas lihat portofolio merah membara. Secara psikologis emang bikin adem sih, tapi secara ekonomi ini cuma ilusi teman-teman. Yang namanya floating loss atau kerugian mengambang, itu ya tetap aja kerugian, itu nyata. Dia mengerus kekayaan bersih kita, real. Kalau kita cuekin, itu sama aja kayak kita ngabain ada lubang di kapal kita. Investor rasional bakal ngevaluasi, oke, fundamentalnya berubah nggak? Ini masih layak dipegang? Atau udah waktunya cut loss? Banyak banget orang yang masuk pasar saham berharap bisa kaya mendadak. Mimpi yang indah sih, tapi sekarang, yuk kita coba luruskan ekspektasi itu dan kembali ke realita yang sebenarnya. Kita kan sering banget ya dengar cerita sukses modal receh jadi miliaran. Nah ini yang namanya survivorship bias. Kita cuma fokus sama segelintir cerita yang berhasil, yang selamat, tapi kita lupa sama ribuan cerita lain yang gagal total pakai strategi yang sama. Media kan gak pernah ngeliput mereka yang tenggelam. Jadi kenapa saham itu bukan tiket lotre? Pertama, imbal hasilnya tuh nggak bisa ditebak dalam jangka pendek. Fluktuatif banget. Kedua, kita ini lagi bersaing sama para profesional, sama institusi besar yang sumber dayanya jauh di atas kita. Dan yang paling penting, ini nih kuncinya. Kekayaan sejati itu datang dari formula. Modal ditambah imbal hasil yang wajar dikali waktu. Ya, waktu. Waktu itu bahan bakar utamanya efek compounding.
Oke, tadi kita udah bahas masalahnya, udah bahas jebakannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Gimana sih caranya kita ngebangun sistem berpikir yang rasional? Ini prinsip yang kuat banget teman-teman. Jangan terobsesi nyari strategi yang sempurna, strategi A++. Jauh lebih baik punya strategi yang cukup baik, strategi B+, tapi bisa kita jalankan dengan disiplin dan konsisten, daripada punya strategi A+ yang super canggih, tapi akhirnya kita langgar sendiri pas lagi panik. Nah, ini dia nih jantungnya cara berpikir seorang investor rasional. Berhenti nyari kepastian. Kenapa? Karena di pasar saham nggak ada yang namanya kepastian. Mulailah berpikir dalam kacamata probabilitas. Jadi, alih-alih bilang saham ini pasti naik, ubah jadi berdasarkan data XYZ, ada kemungkinan besar saham ini naik, tapi ada juga resiko A dan B yang harus diwaspadai. Terus, gimana cara prakteknya? Sebenarnya simple. Coba deh ikutin 3 langkah ini. Pertama, nilai semua skenario. Bayangin skenario terbaiknya gimana, paling buruknya gimana, sama yang paling mungkin terjadi gimana. Kedua, definisikan risiko Anda. Tentukan dari awal, kalau harga turun ke level sekian, saya akan keluar. Titik. Akui kalau analisis Anda salah. Dan yang ketiga, biarin analisis probabilitas dan risiko tadi yang nentuin seberapa besar dana yang Anda masukin. Nah, ini baru namanya manajemen risiko yang beneran. Seringkali, musuh terbesar kita itu bukan pasar loh, tapi ego kita sendiri. Rasa paling tahu, rasa paling pinter, itu justru awal dari kehancuran. Jadi, pertahanan terhebat kita melawan kesalahan-kesalahan fatal adalah kerendahan hati intelektual. Kemauan untuk mengakui, oke, saya bisa salah. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, mulailah biasakan diri untuk selalu bertanya satu hal ini ke diri sendiri. Oke, tesis gue kelihatannya bagus, argumennya kuat, tapi di mana ya kira-kira analisis gue ini bisa salah? Pertanyaan simpel ini maksa kita buat lihat dari sisi lain, buat identifikasi risiko, dan pada akhirnya bikin kita ngambil keputusan yang jauh lebih bijaksana.